Halo, apa kabar Sobat YouTube semua? Berjumpa kembali di Lentera Belajar, channel belajar yang sebenarnya. Pada kesempatan kali ini, Lentera Belajar akan membahas soal penilaian tengah semester mata pelajaran PPKN untuk jenjang SMP atau MTS kelas 9. Semoga video ini bisa menjadi referensi Sobat YouTube semua untuk belajar menghadapi PTS. Bagi Sobat YouTube yang belum subscribe, silahkan bisa subscribe agar channel ini bisa lebih berkembang lagi. Oke, langsung saja kita menuju ke soal. Soal nomor 1. Diterimanya Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia memberikan konsekuensi logis bahwa Pancasila A. Menyesuaikan dengan kondisi bangsa Indonesia, B. Menjadi dasar pengertian bagi negara di Indonesia, C. Membuat bangsa Indonesia menjadi lebih membuka diri, D. Dijadikan landasan fundamental bagi penyelenggara negara. Jawaban yang benar adalah yang D. Dijadikan landasan fundamental bagi penyelenggara negara. Soal nomor 2. Setiap negara tentunya memiliki ideologi sebagai dasar negara. Begitupun Indonesia, yaitu Pancasila. Ideologi Pancasila yang digali dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia menjadikan karakteristik yang membedakan dengan negara lain. Secara harfiah, ideologi memiliki arti A. Ide-ide dasar tentang gagasan, B. Gagasan-gagasan tentang ide dasar, C. Ilmu tentang pengertian-pengertian dasar, D. Pengetahuan tentang gagasan ide-ide dasar. Jawaban yang benar adalah yang C. Ilmu tentang pengertian-pengertian dasar. Soal nomor 3. Simak tabel berikut. 1. Keadilan, 2. Kerakyatan, 3. Musyawarah, 4. Persatuan, 5. Kemanusiaan, 6. Perwakilan, 7. Adil dan beradab. Pernyataan pada tabel di samping yang merupakan nilai dasar pada Pancasila ditunjukkan pada nomor A. 1, 2, 3, dan 4, B. 1, 2, 4, dan 5, C. 1, 3, 5, dan 6, D. 1, 3, 6, dan 7. Jawaban yang benar adalah yang B, nomor 1, 2, 4, dan 5, yaitu nilai keadilan, kerakyatan, persatuan, dan kemanusiaan. Soal nomor 4. Pancasila sebagai ideologi negara mengandung arti bahwa Pancasila sebagai A. Peraturan pemerintahan dalam kegiatan bernegara satu-satunya, B. Pedoman bagi warga negara dalam menjalani kehidupan bernegara, C. Satu-satunya dari sumber hukum bagi warga negara dalam menjalani kehidupan, D. Sumber pedoman bernegara satu-satunya yang menjadi acuan di Indonesia.
Jawaban yang benar adalah yang B. Pedoman bagi warga negara dalam menjalani kehidupan bernegara. Soal nomor 5. Ideologi adalah merupakan konsep pengetahuan dan nilai yang secara keseluruhan menjadi landasan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami jagat raya dan bumi seisinya, serta menentukan sikap dasar untuk mengolahnya. Definisi ideologi tersebut adalah pendapat dari A. Suryanto Puspowardoyo, B. Frans Magnis Suseno, C. Padmo Wahyono, D. Mubyarto. Jawaban yang benar adalah yang A. Suryanto Puspowardoyo. Soal nomor 6. Simak tabel berikut. 1. Saling membantu sesama anggota keluarga. 2. Melaksanakan ibadah bersama di rumah. 3. Melaksanakan kerjasama antar umat beragama. 4. Melakukan kegiatan ibadah bersama anggota keluarga. 5. Menggunakan tempat ibadah sebagai tempat berkumpul keluarga. 6. Saling mengingatkan untuk beribadah sesama anggota keluarga. Pernyataan pada tabel di atas yang mencerminkan bentuk perilaku sesuai nilai ketuhanan di lingkungan keluarga ditunjukkan pada nomor A 1, 2, dan 3, B 2, 3, dan 4, C 2, 3, dan 5, D 2, 4, dan 6. Jawaban yang benar adalah yang D. Nomor 2, melaksanakan ibadah bersama di rumah. Nomor 4, melakukan kegiatan ibadah sesama anggota keluarga. Dan nomor 6, saling mengingatkan untuk beribadah sesama anggota keluarga. Soal nomor 7. Simak tabel berikut. 1. Membantu tetangga yang sedang kesulitan. 2. Membantu adik kelas yang sedang kesulitan. 3. Menengok teman sekelas yang sedang sakit di UKS. 4. Bersama teman untuk membersihkan ruang kelas. 5. Memiliki empati terhadap sesama warga masyarakat. 6. Patuh terhadap peraturan yang ditetapkan oleh sekolah. Pernyataan pada tabel di atas yang mencerminkan bentuk perilaku sesuai nilai kemanusiaan di lingkungan sekolah ditunjukkan pada nomor A 1, 2, dan 3, B 2, 3, dan 4, C 2, 3, dan 5, D 1, 4, dan 6. Jawaban yang benar adalah yang B. Nomor 2, membantu adik kelas yang sedang kesulitan. 3. Menengok teman sekelas yang sedang sakit di UKS. Dan 4. Bersama teman untuk membersihkan ruang kelas. Soal nomor 8. Keterbukaan ideologi Pancasila salah satunya adalah mengandung nilai dasar. Nilai dasar dari ideologi Pancasila tersebut dijabarkan ke dalam A. Peraturan perundang-undangan, B. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, C. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945,
D. Ketetapan MPR yang harus diikuti oleh peraturan yang berada di bawahnya. Jawaban yang benar adalah yang C. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Soal nomor 9. Hakikat dari nilai praksis dalam ideologi Pancasila adalah A. Realisasi dari nilai-nilai instrumental berupa suatu pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari. B. Penjabaran dari nilai-nilai dasar ideologi Pancasila berupa peraturan perundang-undangan. C. Penjabaran nilai instrumental ideologi Pancasila berupa peraturan perundangan. D. Bersifat universal sehingga di dalamnya terkandung cita-cita dan tujuan negara. Jawaban yang benar adalah yang A. Realisasi dari nilai-nilai instrumental berupa suatu pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari. Soal nomor 10. Pancasila sebagai ideologi terbuka secara struktural memiliki 3 dimensi, di mana salah satunya adalah dimensi normatif. Dimensi normatif mengandung pengertian bahwa A. Pancasila mencerminkan panduan norma dasar untuk mewujudkan cita-cita bangsa. B. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila perlu dijabarkan dalam suatu sistem norma. C. Pancasila harus mampu mencerminkan realitas norma kehidupan yang berkembang dalam masyarakat. D. Pancasila mampu memberikan harapan, optimisme, serta memberikan norma dasar untuk mewujudkan cita-cita. Jawaban yang benar adalah yang B. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila perlu dijabarkan dalam suatu sistem norma. Soal nomor 11. Simak gambar berikut. Berdasarkan gambar di atas, siswa mengembangkan nilai-nilai politik dan demokrasi di lingkungan sekolah, yaitu dengan melaksanakan A. Kegiatan kelas meeting di sekolah. B. Perlombaan antar kelas dalam rangka HUT Republik Indonesia. C. Pemilihan ketua OSIS secara langsung. D. Persiapan pawai karnaval. Jawaban yang benar adalah yang C. Pemilihan ketua OSIS secara langsung. Soal nomor 12. Simak pernyataan-pernyataan berikut. 1. Mengembangkan persaingan bebas. 2. Memberi upah setelah pekerjaan selesai. 3. Mengembangkan koperasi di lingkungan. 4. Membantu tetangga yang kesulitan ekonomi. 5. Memberikan pinjaman dengan bunga rendah. 6. Membeli di toko tetangga walau harganya mahal. Pernyataan pada tabel di atas yang merupakan pengembangan kegiatan ekonomi masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ditunjukkan pada nomor A 1, 2, dan 3, B 1, 2, dan 4, C 2, 3, dan 4, D 3, 5, dan 6. Jawaban yang benar adalah yang C.
Nomor 2, 3, dan 4. Soal nomor 13. Di bawah ini adalah salah satu contoh perwujudan Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan di lingkungan masyarakat, yaitu A. Melaksanakan ronda, B. Menjadi anggota partai, C. Melaksanakan kegiatan kerja bakti, D. Melaksanakan patroli sewaktu-waktu. Jawaban yang benar adalah yang A. Melaksanakan ronda. Soal nomor 14. Tugas warga negara Indonesia adalah mewujudkan Pancasila sebagai ideologi terbuka dapat dilakukan dengan cara A. Mengkaji ulang isi dan nilai Pancasila agar dapat mengikuti perubahan zaman, B. Menyesuaikan nilai-nilai Pancasila agar sesuai dengan perkembangan zaman, C. Menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang fleksibel terhadap perubahan zaman, D. Melakukan penelaah ulang isi Pancasila agar dapat mengikuti perubahan zaman. Jawaban yang benar adalah yang C. Menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang fleksibel terhadap perubahan zaman. Soal nomor 15. Bunyi isi pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah A. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. B. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. C. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. D. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Jawaban yang benar adalah yang A. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.